Instructional course untuk BERA. Ini adalah contoh tampilan pada tulisan BERA. Kita harus paham dulu apa sih yang sebenarnya kita lihat. Jadi di sini kita melihat yang pertama ini adalah sebenarnya area untuk artifact injection. Jadi artifact injection itu kita menilai berapa besar artefak yang terekam oleh alat. Jadi alat ini kan merekamnya listrik ya. Nah, jadi ini adalah quality control dari pemeriksaan BERA. Jadi kalau kita lihat di sini pemeriksaannya dia artefak injection-nya adalah 40 microvolt. Oke. Ini tidak standar. Jadi standarnya harusnya adalah 5 sampai 10 mikrovolt. Jadi kalau Anda mau ngecek apakah ruangan Anda itu ground-nya bagus, AC-nya bagus, Anda bikin pemasangan montasenya benar, itu adalah dengan ini. Oke. Kemudian kalau kita mau cek apakah ruangan kita ini bagus atau tidak, waktu pas mau bikin pemeriksaan, kita bisa bikin namanya pemeriksaannya bucket test. Jadi bucket test itu sederhana. Ya, hilang. Jadi artinya, tapi ini standarnya 40 mikrovolt. Coba kita turunin. Tuh. Ya, ini 10. Dengan 40 tadi kita tidak melihat bahwa ini ada bocor listrik ruangan. Tapi ketika kita naikkan dia menjadi 10 atau 5, kita lihat dia jadi noise ruangan ini. Padahal harusnya di sini flat kayak tadi. Jadi ini adalah bukan ruangan yang standar untuk melakukan pemeriksaan BERA yang baik. Padahal kalau ininya sudah beres, dokter yang membacanya akan lebih nyaman. Tapi kalau ininya nggak beres, bisa saja yang terbaca oleh dokter adalah artefak. Jadi standar ini harus beres dulu tuh sebenarnya pada waktu sebelum kita bikin pemeriksaan. Oke, berhubung kita nggak ada ruangan lain kan ya, udah saya naik ya. Oke, jadi kita balik ke 40. Oke, pada waktu kita melakukan pemeriksaan maka ada sebenarnya technical yang harus kita kerjakan kalau misalnya terutama pada waktu kita melakukan pada anak. Pertama adalah kapan Anda harusnya melakukan penggosokan. Jadi gosoknya itu seharusnya adalah pada waktu sebelum dikasih obat. Kenapa? Kalau sudah dikasih obat dan anaknya sudah tidur, baru Anda gosok, waktu antara pemberian obat dan anaknya tidur itu sudah mengurangi efektivitas dari si obat. Pertama. Yang kedua, gimana cara menggosok? Jadi ini nuprep ya? Pasti udah pada tahu nuprep. Caranya biasanya gimana? Pakai apa? Salah. Pakai tangan. Kenapa? Karena dengan Anda pakai tangan, Anda tahu berapa kasar. Kalau Anda gunakan kapas, maka ada resiko anaknya nyeri karena digosok. Habis itu anaknya kayak ditabokin karena biru-biru nanti kan kepalanya kan lecet. Jadi gunakan tangan ya. Nih, terus gimana sih sebenarnya harusnya yang namanya pemeriksaan kan kita mau taruh di dahi ya, di dahi sama di mastoid ya, kanan kiri gitu ya, pasti udah pada tahu ya. Jadi yang namanya dahi itu bukan di antara dua ini ya, ini namanya FPZ. Padahal sebenarnya target kita tuh adalah CZ. Tapi karena ini kita agak susah untuk mengerjakannya di CZ, maka kita mengerjakannya di FZ. FZ itu adalah batas tumbuh rambut nih terhadap dia. Jadi harusnya adalah begini. Sampai di sini. Ada kameranya ya? Ada. Kalau saya ini kamera melihat kamu terus saya minta ya. Agak Iya sama. Kemudian baru kita Sini boleh Noni depan sini kalau nggak kelihatan. ya,
Sekarang, terus yang kedua, ini kita mau pakai apa nih? Yang kita mesti perhatiin sebagai teknisnya ini. Kita mau pakai elektrodenya apa? Elektrodenya kita mau pakai kalau ini elektrode tempel. Elektrode tempel mana? Bukan, ininya. Pak, Oh, oke. Ya. Anda harus tahu apa yang mau dikerjain. Ini adalah elektrode tempel. Tapi kadang-kadang kalau belinya di Tokopedia atau di tempat-tempat yang lain, gelnya sudah nggak ada, sudah kering. Padahal gel ini adalah konduktor. Jadi kalau ini sudah kering, hasilnya pasti jelek. Terus gimana ngakalinya? Kan udah dibeli. Jadi ini nanti di kepalanya itu kita kasih sedikit paste konduktor. Jadi untuk supaya dia bisa lebih produktif tuh dia. Bagaimana dengan kalau misalnya Anda pakai elektrodenya cup? Hati-hati, itu elektrode cup itu ada waktu pakainya. Jadi kalau sudah pada baret, karena dibersihin kan, pasang itu pada baret, dia udah nggak ini lagi, nggak konduktif lagi. Itu mesti ganti lagi itu Anda. Jadi teknikal yang hal-hal seperti itu tuh outcome-nya apa? Outcome-nya maunya adalah impedance tuh maunya satu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa nggak apa-apa dok, impedance-nya boleh di bawah 5 dan sebagainya, hasilnya pasti jelek. Tapi kalau Anda bikin impedance-nya satu, itu artinya secara teknis genap. Tinggal nanti ceritanya ini nih, quality control-nya nih, atau pakai ejection-nya bisa nggak dibuat seminimal mungkin. Jadi standarnya BSH itu adalah 5, maksimum 10. Kalau kita lihat di sini 5-10 tuh gambarnya begitu. Jadi belum ditempel saja dia sudah bergelombang. Pasti nanti outcome-nya hasilnya otak. Itu terutama kapan? Terutama pada intensitas yang kecil. Sehingga ketika menentukan ambang dengar, kita rancu apakah ini respon atau ini inkonklusif tadi seperti kata Prof Yedi waktu kasih kuliah di awal. Karena nyambur antara respon sama artefak. Oke. Sudah. Baik. Ini ada tulisannya ya. Ada vertex kanan kiri ground. Artinya ini adalah dia pakai dual channel. Ada lagi yang dia hanya pakai single channel. Kapan kita wajib pakai dual channel? Kalau kita periksa bone bearer. Kenapa? Karena yang namanya bone conduction, interaural attenuation-nya mendekati 0. Jadi kalau misalnya Anda taruh di sini, bisa aja sebenarnya yang respon sisi sebelah satu. Atau kebalikan, gitu ya. Kalau kita melakukan dengan pemeriksaan dengan dual channel, dua-duanya langsung terekam tuh. Sehingga kita bisa bandingin mana yang memberikan latensi lebih dulu, mana yang memberikan amplitudo lebih tinggi, itulah sumber dari sisi yang mendengarkan. Gitu ya, karena kan di otak-otak nanti dia ketemu tuh dua-dua sisi kan, kanan sama kiri kan. Jadi tapi ada beda waktunya nanti. Jadi mana yang memberikan latensi lebih dulu, mana yang memberikan amplitudo lebih besar, itulah sisi yang dia mendengarkan. Jadi kita tidak salah pada waktu melakukan interpretasi. Jangan-jangan sebenarnya ini tuli total nih yang sebelahnya yang dengar, gitu ya. Oke, pasang. Yang vertex mana, yang ini mana? Satu lagi. Dia pakai dua channel, jadi bisa taruh di sini. Ya.
Oke. Nah, oke, sambil ditempel-tempel ya. Kita lihat di sini ada setup. Nah, jadi sebagai seorang yang melakukan pemeriksaan, sebagai dokter yang mengelola pusat pendengaran, sebenarnya Anda harus tahu ini gunanya apa. Yang penting tadi adalah satu, ejection level. Itu adalah QC kita, quality control. Targetnya harusnya ejection level itu harusnya adalah 5. Oke, kalau standar BSA, kalau kita kasih ini 5, maka kita boleh cukup mengumpulkan 2000 sampai 3000 stimuli atau swing. Setiap nambah dia, maka pengalinya adalah ngalihin swing. Jadi kalau misalnya tadinya 5 kita naik jadi 10, maka butuh swingnya sebenarnya 6000, jadi misalnya cuma 2000 ya, supaya kita bisa ininya bagus. Nah, yang kedua harus kita tahu adalah ini, stimulus per second. Stimulus per second itu yang memungkinkan kita melakukan pemeriksaan dengan efektif. Jadi kalau kita pakai alat lama, stimulus per secondnya rata-rata di angka 19. Ya, sedangkan yang direkomendasi oleh BSA sekarang adalah 44,1 sampai 45,1. Jadi dengan ini artinya dalam 1 detik dia akan melepaskan 40 stimulus. Jadi untuk mencapai 4000 cukup 4000 bagi 44 tadi 100 detik. Oke, jadi ini yang mesti kita tahu. Yang ada adalah polarity-nya. Kita pakai polarity apa? Apakah kondensasi, alternate atau karetasi? Kapan? Ini kan kita kalau kita lihat standarnya ini alternate. Hati-hati kalau Anda menggunakan ini pada pasien yang tidak ada respons seakan-akan. Jadi dinaikin nih sampai 95. Oh, flat. Udah Bu, tuli. Gitu ya. Padahal bisa saja hasilnya apa? Bisa saja hasilnya apa? Kalau kita pakai alternate, yang nggak bakal kelihatan adalah kalau dia ada AN, ada cochlear microphone. Jadi ini harus dipindahkan kondensasi sama karetasi. Gitu ya. Jadi hati-hati pada waktu pemeriksaan ini kita harus tahu nih parameter apa saja yang ada di sini sehingga kita tidak salah ngambil kesimpulan di sini. Oke. Udah ya. Oke, sekarang periksa ini dong. Ini mana? Ini pedasnya masih. Oh ini. Oke. Ini impedansnya semuanya maunya tuh. Ini ya. Yang pasti ini impedansnya bukan 1 nih. Gitu, ini kan modelnya pakai warna nih ya. Jadi ini impedansnya kira-kira di angka itu yang di angka 5 tuh. Jadi kurang dari 5. Padahal tadi maunya kita adalah kurang dari 1 atau 1. Jadi kalau kita kayak gini, nanti kita mungkin harapan kita adalah bahwa memang gambarnya pasti agak tekan. Oke, sudah dipasang belum? Sudah. Ini. Oh, udah pasang mas? Di 70. Oke. Berapa ambang yang mesti dipakai di awal? Jadi jangan mentang-mentang nanti pasiennya normal. Anda kasih ambang dengar intensitas langsung 40. Kenapa? Karena kita harus memeriksa ambang dan status neurologi. Status neurologi itu diperiksa di 70 sampai 80 dB. Jadi paling tidak Anda pasang di sini. Nah, belakang. Ini mana ya? Kok angka rekornya? Oh iya, dilihat noise-nya. Jadi semuanya tolak. Ya, lihat ya, itu ya, itu. Noise-nya, jadi ini noise ruangannya seperti itu. Jadi makanya dia nggak pernah ada yang keluar. Kenapa? Karena semuanya ditolak. Jadi stop dulu. Kasihan ya umumnya ya, mohon maaf gitu ya. Nah, kira-kira gimana ya, gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti hasilnya gimana nih. Bukan,
keluar sih pasti. Sorry. Ya, taruh jangan. Kita ambil dulu. Ya normal loh. Iya. Mana nih? Kok nggak kuat? Itu dia. Oke, kita lihat di sini ada respon harusnya di sini di gelombang ini, betul ya? Di sekitar gelombang 6 ini kan ada gelombang 5-nya harusnya respon di situ. Kemudian kita lihat di sana stop dulu. Kita stop. Oke. Kita lihat di sini ada respon. Ini, gitu ya. Yang di atas ada kata-kata FMP. Ya, tadi pagi Bang ini udah cerita. FMP itu sebenarnya gini, dia menghitung secara statistik pada angka ini nih, antara 5 sampai 15, responnya stabil atau tidak. Kalau responnya stabil, maka angka itu akan makin tinggi. Gitu ya. Kita lihat, normalnya harusnya responnya kalau FMP di atas 3. Ini FMP-nya sudah 9. Kalau dia single point atas 7. Jadi sebenarnya dengan hanya melakukan stimulasi tadi berapa kali, cuma beberapa stimulasi tadi, kita sebenarnya sudah boleh mengambil kesimpulan bahwa dia ada respon. Kalau target kita hanya mau mencari gelombang, jadi pemeriksaan sebenarnya nggak perlu lama-lama. Pemeriksaannya bisa cepat asal kita tahu bagaimana cara pakai alatnya dan bagaimana bikin setting alatnya. Ya, jadi kita lihat bahwa ini udah hijau tuh. Jadi dia masuk respon confidence 99%. Dari sini kita sebenarnya sudah nggak ada yang salah bahwa kita menghentikan pemeriksaan dengan cuman berapa tadi stimulasinya nggak nyampe 2000. Kan mestinya biasanya gitu kan, nungguin sampai 2000 gitu kan. Dengan ini kita sudah bisa selesaikan di sini. Oke, dari 70 harusnya turun ke berapa? Turun ke 40. Ada yang bilang turun ke 60 nggak? Kalau pemeriksaan audiometri pakai berapa? 10 turunnya. Kalau ini? 20. Targetnya kita mau ngapain sih? Apakah kita akan mengukur sampai 0? Berapa dibilang bahwa dia ambangnya normal? 30. Jadi konsensusnya sebenarnya 30. Jadi sebenarnya Anda dengan hanya melakukan 2 kali pemeriksaan 70 dan 30, Anda sudah bisa menyatakan bahwa seseorang itu normal atau tidak. Jadi habis ini kita cuma tinggal butuh sebenarnya ini berapa nih? Ini 30 ya? Oh, 35. Saya biasa pakai nakus, ininya enggak biasa pakai. Ya, kita lihat ini FMP-nya sudah sampai 5. Jadi artinya sudah 99% sudah ke ini. Jadi kita sebenarnya sudah dapatkan 2 gelombang. Mana sih berarti? Oh ini kan enggak. Ini 70. Misalnya berapa? Mana? 30-nya di mana? Ya. Oh enggak keluar. Ini berapa? Oh ini 35. Oke, harusnya kalau 70-nya di sana, 35-nya ke kanan atau ke kiri? Kiri. Kiri. Kanan. Siapa nih? Kanan siapa nih? Nah. Yang mana yang gelombang 5? Apa definisi gelombang 5? Puncak atau lembah? Salah, lembah. Jadi gelombang 5 adalah lembah terdalam
gitu kan, yang didapatkan pada area sekitar 6 sampai 7 atau 8. Ini kalau misalnya kita klik, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa? Kalau kita ambil puncak, maka nanti kita bisa kasih lihat puncak itu bisa merupakan gabungan dari beberapa gelombang. Jadi kita akan bisa salah. Jadi misalnya gelombang 4 sama gelombang 5-nya jadi satu. Jadi kita bisa salah menentukan di mana letak gelombang 5-nya. Tapi kalau kita menentukan dia ketika dia turun lembah, maka itu kita nggak pernah salah. Yang nggak pernah salah Tuhan. Jadi ini adalah gelombang 5. Yang ini yang gelombang 5. Ya. Jadi 8 menit lagi. Terima kasih. Udah selesai. Ya, jadi dengan dua pemeriksaan ini kita bisa menyatakan bahwa telinga kanan dengan pemeriksaan klik normal. Apakah cukup dengan klik? Tidak. Jadi harus pakai tone burst ya? 1000. Dulu, kapan kita pakai yang 1000? Oke, jadi kesepakatannya adalah kita ambil ujung yang sebelah pangkal, jadi 500. Jadi kalau misalnya kliknya bagus, artinya kita sudah periksa high frekuensi, nada rendahnya kita pakai 500. Jadi 500 sama 1000 kita sudah menggambarkan sebenarnya hampir pada semua frekuensi pada pasien ini normal atau tidak. Jadi 500 sama 1000 gambarnya seperti ini. Oke, question, pertanyaan? Dok, kapan harus 1000 dicek, Dok? Kapan harus per frekuensi yang cek? Oke. Saya nggak tahu katanya. Oke, jadi gini. Sebenarnya kan kita satu alat ini kita pasti punya alat pemeriksaan ASSR dan DERA. Pemeriksaan ASSR itu kelemahannya adalah dia menjadi sangat, jadi ASSR itu kalau kita lihat ini gelombangnya itu sekitar 0,3 mikrovolt. ASSR itu gelombangnya adalah satuannya nanovolt. Jadi ASSR itu sangat dipengaruhi oleh listrik lingkungan. Jadi kalau pemeriksaan ininya ngaco, jangan Anda percaya ASSR. Gitu ya. Karena ASSR-nya pasti lebih ngaco. Mau dia respon kek dia nggak respon, pasti lebih ngaco. Karena ASSR itu satuan peak-nya adalah nanovolt, sedangkan dia adalah mikrovolt. Jadi 1000 kali lebih besar dia. Oke. Kapan kita pakai ASSR? Ketika ambang responnya di atas 60 dB. Karena di atas itu sebenarnya peaknya sudah mulai di atas 40 nanovolt. Di bawah itu resikonya dia tidak terlihat, sehingga seakan-akan pasiennya mengalami gangguan pendengaran karena ketutup sama artefak. Nanti Anda susah sendiri. DERA-nya normal dong, 20-30, tapi ASSR-nya ada yang tiba-tiba 50, ada yang 20, ada yang 30. Saya ditanyain dong sama bapaknya, ini anak saya normal atau enggak? Kan gambarnya begini, barangnya normal. Nah, kan lu cari penyakit sendiri kan, jadi nggak usah dilanjutkan pada ASSR. Jadi selesaikan di DERA, kalau dia selesai di DERA. Kapan kita menggunakan paling udah mau selesai? Kapan kita mesti per frekuensi? Kalau kita mendapatkan ambangnya di antara sekitar 60-an. Jadi kita melakukan konversinya pada setiap frekuensi. Gitu. Sehingga kita mendapatkan gambar yang benar di sini. Dan yang kedua apa? Ketika kita mengerjakan DERA, kita tahu ada pemanjangan latensi kan. Jadi kita bisa bedakan ini jangan-jangan konduktif, betul. Saya pernah dapat pasien tuh dari suatu daerah, nangis-nangis di Jakarta, ambang dengan 60 dB disuruh pakai alat bantu. Padahal ternyata waktu itu seringnya jahat banget kan. Kenapa? Karena nggak dinilai itu latensinya. Sampai di Jakarta, iya bu ini cuma angkat amandel sama ngeluarin cairan dari kupingnya. Beberapa bulan kemudian cairannya udah beres, bapak ini minta lagi nih dikerjain cairan. Udah normal. Oh, terima kasih Pak. Seakan-akan kita ngerjain sesuatu yang gede. Nah aja dan kita baca doang. Jadi ketelitian Anda, perhatian Anda terhadap itu ujungnya jadi penyakit buat pasien. Kalau misalnya Anda salah-salah kasih kesimpulan, pastinya akan jadi celaka ya. Question? Boleh. Selama ini kan kita selalu berpikir kalau kita pemeriksaan antara APR dengan ASSR, yang lebih bisa dipercaya adalah ASSR. Ya. Ada statement dari Dr. Caca menyatakan, nah kalau sudah APR
APR-nya kan juga mau kerjakan ASSR. Betul. Nah kalau misalkan dalam hal begitu menemukan hasil APR-nya sekian, ASSR-nya ada ketidaksinkronan, maka kita juga harus ngecek jangan-jangan yang salah adalah maksudnya pengesettingan alatnya atau bagaimana? Prinsipnya gini, kalau Anda makanya di BERA, Anda bisa melakukan tadi validasi seperti yang Prof. Yeni ajarin tadi pagi. Ada clear response, ada inconclusive, ada respon absence. Itu adalah kuncinya Anda. Jadi Anda tahu kualitas dari pemeriksaan itu berdasarkan tadi. Iya, kalau misalnya dia hasilnya inkonklusif, jangan Anda percaya yang computer based. Karena computer based-nya bisa aja hasilnya apa. Iya, karena computer based tidak jadi gini, computer based itu tidak memperhatikan morfologi dan latensi. Dia cuma gini, ini ada area nih harus muncul peak, nggak peduli gambarnya kayak gimana, kalau muncul peak dibandingkan dengan dibandingkan dengan rata-rata yang lainnya dia lebih tinggi, ya dia respon. Tapi kan bisa saja misalnya anaknya lagi goyang dikit gitu kan, muncul peak di situ gitu kan, tiba-tiba jadi respon. Oke, jadi sebenarnya ada rekomendasi bagaimana melakukan ASSR. Jadi ASSR itu satu adalah kalau Anda dapat respon kurang dari 1 menit, itu benar. Itu benar respon. Terus kalau Anda mau menentukan bahwa dia benar respon atau tidak, ulangi lagi pada 10 dB di atasnya. Kalau 10 dB di atasnya muncul respon, ya benar. Tapi kalau di bawahnya respon, di atas nggak respon, jangan-jangan tadi apa? Logis ya? Iya, harusnya plus dengan BERA-nya. Jadi nilainya kita tuh justru sebenarnya adalah di quality control. Jadi jangan sampai nanti, mohon maaf nih, saya masih dapat kasusnya di OAE sama ASSR toh. Kan nggak benar dong. Itu tuh habis itu disuruh beli alat bantu dengar. Nah, itu nggak benar namanya. Itu namanya zolim sama pakir. Ya, jadi kenapa? Karena dua-duanya nggak pakai otak tuh. Ini ngomongnya jadi agak sinis nih. Dua-duanya nggak pakai otak kan. OAE kan cuma gitu kan, passive kan. ASSR kan cuma keluar angka audiogram kan, gitu kan. Bisa. Harus pemeriksaan BERA. Dan dari situ kita menentukan ini gambarnya valid atau tidak. Oke, question. Tadinya saya mau ngasih lihat contoh kasus sih, cuman kayaknya tadi dibilang 8 menit. Tanya, kalau pemeriksaan BERA yang dicari apakah gelombang 5-nya saja atau 1/3-nya? Ya. Oke, betul. Pertanyaannya bagus. Kita bedanya sama neuro adalah kita mencari BERA threshold. Gitu ya. Neuro mencari latensi. Makanya tetap kita harus cari di 70 sampai 80 dB. Itulah BERA neuro kita. Jadi di situ harus Anda cari 1, 3, 5. Tapi begitu yang di bawahnya, ketika mencari threshold sebenarnya target kita adalah gelombang 5. Ada kasusnya hasil OAI itu riba. Yes. Terus saya coba BERA di 80. Di 80 itu 1/3-nya tidak tampak, tapi 5-nya jelas. Betul. Atau belum. Nah. Terus kita naikkan 90. Ya. 90 tetap 1/3-nya tidak tampak, Ya. tapi gelombang 5-nya Kelihatan. Kita turunkan sampai 60, baru nggak ada gelombang 5 Betul. lagi. Itu retrocochlea. Itu retrocochlea. Jadi gelombang Tapi di awalnya terlihat tidak kan muncul. Tidak muncul, tidak ada mikrofonnya. Tidak ada mikrofon. Jadi bisa terjadi pada kasus misalnya contohnya apa ya? Tapi dia nyampe ke colliculus inferior. Dia nyampe ke colliculus inferior, cuman gelombang yang di belakangnya nggak kelihatan. Nah, pada kasus itu ASSR nggak? Saya masih ragu untuk ASSR, kita lengkapi dengan Converse. Nggak, pertanyaannya nggak bukan gitu dong. Jawabannya itu ASSR apa enggak? Dilanjut ASSR atau tidak? Iya. Belum minta belum dilakukan ASSR. Nggak perlu dilakukan ASSR. Karena ASSR aja tidak bisa dipercaya. Jadi ASSR tidak bisa dipercaya pada kasus auditory neuropathy, pada kasus retrocochlea. Jadi masih dikerjain apa? Converse. Enggak.
Prefill test. Oh iya. Balik ke behavior. Karena nanti behaviornya yang menentukan butuh alat bantu dengar dengan ambang kamu. Jadi karena itu kelengkapan suatu laboratorium audiologi itu tidak bisa hanya cuma derato. Harusnya dia pakai konfirmasi. Konfirmasinya apa? Behavior. Jadi behavior itu sampai kapanpun, sampai rekomendasi terakhir itu menjadi konfirmasi terakhir dari pemeriksaan. Kenapa tidak dilanjut tone burst? Boleh dilanjut tone burst, tapi pada kasus retrocochlea sebenarnya nanti konfirmasi yang terakhir adalah di sama dengan ASSR, sama dengan auditory neuropati. Auditory neuropati itu tidak perlu dilanjutkan ke ASSR, tapi lakukan adalah prefill test. Paham? Sih, mantap. Ya, silakan. Lu? Oh iya. Dari behavior dari pasien sendiri juga ada perusahaan di bawah 2 tahun kita setuju ada melakukan physical test sama kayak Oke, betul. Karena itu sebenarnya di luar negeri berkembangnya late latency. ya. Jadi pada usia muda, jadi late latency itu indikasinya di bawah 1 tahun justru. Jadi karena anaknya masih enak dibawa duduk sama orang tuanya, tempel atas, tempel samping-samping, jadi late latency. Karena sebenarnya kalau dia disinkroni, late latensinya masih bisa muncul. Karena ketika dia dipanjangin, itu dia si diskripsinya dalam tanda kutip bisa diabaikan, terabaikan. Nggak kebayang ya? Jadi kan tadi nih ceritanya nih, gelombang 1, gelombang 3 nggak muncul, gelombang 5 muncul. Kenapa kok gelombang 5-nya muncul? Karena gelombang 5 itu secara station dia punya banyak sumbernya. Jadi yang tadinya dia disinkroni di sini, waktu digabung nggak kelihatan muncul gelombangnya, di gelombang 5 jadi muncul. Demikian pula juga dengan ceritanya late latency. Late latency itu jauh lebih besar, sehingga yang disinkroni di bawah itu bisa muncul di late latency. Kalau sekarang kayak di sini lab latensi di Indonesia Nggak ada, oke. Nah physical test anak 2 tahun 3 tahun masih biasanya masih belum bisa dikonsultasikan. Iya. Nah bagaimana kita menentukan ambang dari aplikasi ini anak kalau memang belum aplikasi Kita kalau misalnya nggak kelihatan sama sekali ya kita start dari 8 dianggap aja dia butuh yang berat. Karena kalau misalnya dia normal, harusnya kan dia paling nggak di 80 dB, 60 dB dia muncul dong. Tapi kalau misalnya nggak normal banget kan artinya kita bisa asumsikan bahwa dia, dan nanti apa yang mesti kita kerjain? Yang kita kerjain adalah FFT ini. Naik nggak dia? Kemudian perkembangan bahasanya berkembang atau tidak? atau enggak nanti ngambil dari sana yang bilang kan oh nah itu kan bisa kita Bisa jadi petunjuk itu. Iya, bisa jadi petunjuk di sini. Paling tidak maksudnya kadang, tapi ya sebenarnya pada kasus retrocochlea gold standarnya tetap gitu. Jadi nanti misalnya setelah dia dilatih, kerjakan lagi FFT. bedanya kalau retrocochlea kan mungkin situasinya nggak seperti AN cuma fix saja tapi tetap aja bentuknya obvious. Oke. Ada lagi? Selanjutnya. Oh ya sudah, sini. Katanya sudah pindah. Atas